kesempatan ini di MI Monthly Call kita di bulan Oktober. Jadi kita ini sudah masuki bulan Oktober di minggu terakhir. Sebagaimana yang saya sampaikan, kita ketahui bahwa di setiap bulannya kita ada acara MI Monthly Call dalam rangka bagaimana kita bisa mengupdate dan mendapatkan informasi-informasi dari komunitas kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mungkin sudah melihat info kita bahwa hari ini kita ada 2 narasumber. Saya lihat sudah hadir semuanya. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Oke Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada juga Bapak Rizky Trianto. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Jelas ya Pak suara saya? Suaranya masih kecil Pak Rizky. Oh, suaranya masih kecil. Audionya masih kecil. Tes Pak Rizky. Di Bapak Ibu untuk Pak Rizky bagaimana suaranya? Bagus ya? Di tempat saya Yes. Sama Mas Sur, suaranya kecil. Masih kecil ya? Oke, Pak Rizky masih kecil suaranya Pak Rizky. Oke, nanti dites lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang disampaikan bahwa untuk hari ini yang pertama akan mengisi ke kita adalah akan disampaikan oleh Bu Rima Artamanurung terkait dengan program update dari MI Expert kita. Saya ketahui bahwa Ibu Rima itu adalah koordinator kita, MI Indonesia Koordinator. Kemudian di take update-nya ada Pak Ade Rohman akan menyampaikan tentang introduksi to Microsoft Learn Educator. Kemudian ada sharing best practice yang disampaikan oleh Pak Rizky tentang super TIK. Wah ini, supervisi dengan TIK. Jadi kami sampaikan kepada para narasumber bahwa kita akan berikan waktu Bapak semuanya adalah kurang lebih 20 menit per sesi. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu kita. Untuk Bu Rima kita kasih waktu 15 menit untuk program update-nya. Oke Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita langsung saja mendengarkan informasi atau program update dari MI Expert yang akan disampaikan oleh Mbak Rima. Silakan Mbak Rima. Terima kasih Pak Mansur. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, salam sehat. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Oke, baik. Ya, jelas Mbak Rima. Oke, thank you Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya di Monthly Call hari ini. Kalau dari saya, hari ini program update untuk MIII akan ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama itu adalah onboarding yang lalu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam MIII onboarding tanggal 7 dan 8 Oktober 2022. Saya dan juga rekan-rekan fellow cukup senang, cukup happy, cukup puas karena kehadiran kita di dalam onboarding ini mencapai 140-an ya Pak Mansur, Pak Agus. Benar. Ya, dari 160 MIII, artinya ada sekitar mungkin kurang lebih 20 MIII yang tidak hadir di acara. Kalau misalnya memang pada saat itu tidak hadir Bapak dan Ibu, tapi sekarang hadir dalam call hari ini, jangan lupa berikan informasi ya ke tim fellow gitu. Kenapa tidak hadir gitu, supaya nanti dicatat oleh tim fellow karena seperti yang pernah disampaikan juga di monthly call bulan lalu, kehadiran Bapak dan Ibu dalam setiap event
rutin atau kegiatan rutin MIII seperti monthly call gitu ya, webinar, itu akan menjadi salah satu syarat Bapak dan Ibu untuk renominasi di tahun berikutnya gitu ya. Jadi kita akan melihat nih kehadiran Bapak dan Ibu. Kalau misalnya nanti terlalu banyak absen dalam kegiatan-kegiatan MII, berarti mungkin ada sesuatu yang harus yang dipertanyakan ya gitu. Jadi jangan lupa selalu berikan kabar jika tidak bisa hadir ya di setiap kegiatan yang memang sudah dijadwalkan oleh komunitas MII Expert gitu. Dan untuk pemenang-pemenang lomba, karena ada beberapa, bukan lomba ya, pemenang mungkin ada beberapa yang kita supaya apa namanya, supaya semakin seru gitu ya onboarding-nya, ada beberapa hal yang kita ya kompetisikan lah ya, lombakan seperti itu. Di antaranya ada lomba mendapatkan komentar terbanyak tuh yang kliknya. Terus ada busana terbaik pria dan wanita, terus ada beberapa lainnya. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh koordinator bidang event ya, Pak Mansur ya. Catatannya sudah ada ya Pak Mansur? Siap, ada. Ada ya, mungkin nanti Pak Mansur akan informasikan di sini, di monthly call kali ini, Bapak dan Ibu, sehingga nanti saya bisa segera mengkonfirmasi dan alamat Bapak dan Ibu dan mengirimkan goodies-nya ya, mengirimkan hadiah menarik dari Microsoft untuk partisipasi Bapak dan Ibu semua, gitu. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah mengenai kegiatan OGM. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu semua di sini ada yang saat ini sedang masuk dalam kelas TPC maupun MTE preparatori ya, yang nantinya akan menjadi calon trainer UGM. Nah, kemarin di grup Ibu Amira juga menanyakan pertanyaan yang sama. Ini timeline-nya bagaimana nih, Mbak Rima gitu. Jadi di sini saya mau sampaikan Bapak dan Ibu untuk kegiatan OGM atau Orbit Guru Merdeka. Ini owner programnya itu sepenuhnya adalah OVA, Orbit Future Academy, dan juga Kemendikbud gitu. Jadi kapan akan dilangsungkan seperti itu, nanti cycle-nya kayak gimana, itu semuanya dirancang oleh tim Orbit atau tim OVA ya Bapak dan Ibu. Nah, memang di beberapa kesempatan lalu diinfokan bahwa di akhir Oktober atau awal November itu sudah akan run ya programnya, dengan target di awal itu adalah melatih 32.000 guru gitu ya, dengan sejumlah 400 trainer gitu. Akan tetapi perkembangannya saat ini adalah Bapak dan Ibu untuk program OGM baru dalam tahap review konten. Ya, jadi saya ada meeting di hari Selasa lalu dengan tim Orbit dan juga tim Kemendikbud, PMM dan GTK. Jadi masih kontennya ini kan ada level 1, level 2, dan level 3 Bapak dan Ibu. Dan mungkin untuk Bapak Ibu calon trainer tahu bahwa nanti untuk 21 CLD sendiri atau konten MCI itu kan kita berada di level 3 ya. Nah, level 1, 2, dan 3 ini masih sedang dalam tahap review. Tahap reviewnya sampai kapan? Nah, ini mungkin akan memakan waktu sampai kurang lebih mungkin 1 bulan Bapak dan Ibu ya, sampai nanti tim PMM dan GTK menyatakan bahwa oke, kontennya ini sudah sesuai dan bisa programnya bisa mulai dijalankan gitu. Nah, hitung-hitungannya adalah kurang lebih soft launching-nya akan di sekitaran Desember, mungkin pertengahan Desember sampai dengan akhir Desember, dan mungkin kick off-nya itu akan di awal Januari gitu ya. Nah, bagaimana dengan Microsoft? Di sini Microsoft posisinya adalah bermitra juga dengan OVA dan juga Kemendikbud, tetapi kita lebih fokus nih Bapak dan Ibu dari sisi penyiapan trainer dan juga konten yang fase 3, konten yang level 3 ya, konten yang NCI. Jadi Bapak dan Ibu,
saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk tim fellow yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan para calon trainer, baik itu yang dari preparatory MCI maupun yang TPC ya. Bapak dan Ibu semua, calon trainer OGM, mari semangat untuk mengikuti setiap kelas preparatorinya. MCI-nya usahakan untuk lulus dalam satu kali tes ya, karena kan Bapak Ibu nanti dapat kesempatan satu kali untuk mengikuti ujian, dan TPC-nya juga harus lulus ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi berusaha belajar sesemangat mungkin gitu untuk bisa menguasai kedua hal ini, sehingga nanti ketika programnya sudah kick off, sudah launching, kita sudah siap untuk diterjunkan dalam proyek OGM ini sendiri. Gitu ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu adalah kegiatan kita selanjutnya nih, kegiatan MIII di bulan November ini akan berfokus pada kegiatan perayaan Hari Guru Nasional ya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di tanggal 25 November kita seluruh guru di Indonesia akan bersama-sama merayakan Hari Guru Nasional, dan komunitas MII Expert tidak ketinggalan Bapak Ibu ya, mau merayakan juga Hari Guru Nasional dengan rangkaian acara ya. Rangkaian acaranya ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah webinar series ya, ada 3 MII expert kita yang sudah kita plot sampai nanti tanggal 18 November untuk menjadi narasumber dalam webinar series ya. Kemarin itu sudah dimulai dengan Bapak Budi Prayitno ya, MII expert kita yang berada di Wonogiri. Tuh, lumayan ya Bapak dan Ibu, peserta yang hadir itu mencapai 100 sekian gitu ya. Cukup antusias juga. Lalu nanti di tanggal 8 November ini narasumber kita berikutnya adalah Pak Yandri. Pak Yandri ya, kalau saya tidak salah. Mungkin nanti bisa dilihat lagi flyernya Pak Yandri Suyono, Bapak dan Ibu, dan nanti di tanggal 18 November ditutup webinar series kita oleh Bapak Pangarso ya. Jadi ketiga narasumber ini berdasarkan request dari semua MII expert, yang dimana Bapak MII expert kita ini sudah pernah sebenarnya, tapi mungkin baru kulitnya ya di monthly call gitu, menceritakan tentang best practice-nya. Nah, di webinarnya ini jauh lebih dalam. Ya, jadi Bapak dan Ibu mohon bantuan Bapak Ibu MII expert semua untuk terus mendukung kegiatan MII expert ini dengan menyebarkan kegiatan webinar kita ke seluruh jejaring Bapak dan Ibu, sehingga nanti bisa diikuti oleh semua rekan-rekan guru, karena ini webinarnya publik ya Bapak dan Ibu. Gitu, kita ingin semakin banyak lagi guru di Indonesia yang boleh mendengar praktik baik yang sudah dilakukan oleh komunitas MII expert dengan memanfaatkan teknologi Microsoft. Lalu Bapak dan Ibu, rangkaian acara yang kedua adalah TOT Nasional level 100 ya. Jadi kita akan kembali mengadakan TOT Nasional level 100, akan dikoordinatori oleh bidang PD atau Professional Development, ada Pak Sigit Haryadi dan juga Pak Rivial, dan juga nanti Pak Mansur ya. Nah, nanti Pak Mansur TOT nasionalnya akan fokus di seputar Provinsi Sulawesi dia di Pulau Sulawesi lebih tepatnya ya. Pulau Sulawesi, karena nanti akan ada beberapa provinsi di Sulawesi yang juga akan dijangkau gitu, yang belum ada MII-nya nih. Nanti detail lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Pak Mansur juga ya Bapak dan Ibu, untuk TOT nasionalnya, kota-kota mana saja yang sudah dibuka untuk mendaftar TOT level 100 ini. Gitu. Dan yang ketiga, rangkaian acaranya ini adalah acara puncaknya ya Bapak dan Ibu. Acara puncaknya adalah GLC, Global Learning Connection ya. Mungkin kalau MII yang existing sudah tidak asing lagi dengan GLC. Ini namanya berubah, dulu Skypeton, sekarang berubah jadi GLC, Global Learning Connection. Untuk GLC tahun ini Bapak dan Ibu, kita akan fokus untuk showcasing inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh sekolah, guru, dan juga siswa dalam memanfaatkan keterampilan digitalnya, memanfaatkan teknologi Microsoft 365 ya. Jadi ini dibuka untuk publik juga,
Jadi Bapak Ibu MII nanti boleh mengikuti juga kegiatan acara puncak ini. Namun nanti untuk yang akan showcasing inovasinya untuk tahun ini kita fokuskan di sekolah-sekolah Microsoft Showcase School terlebih dahulu, Bapak dan Ibu ya. Karena kita saat ini memiliki sekitar 48 Microsoft Showcase School dan di situ mereka akan menceritakan ke publik ya Bapak dan Ibu bagaimana sekolah mereka sebagai Microsoft Showcase School sudah melakukan transformasi digital berbantuan Microsoft 365 ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa datang. Itu rencananya tanggal 30 November ya jam 13 sampai jam 16. Informasi lebih lengkapnya nanti akan menyusul Bapak Ibu lewat e-flyer ya. Mungkin dari saya itu dulu Pak Mansur untuk program update hari ini. Yang selanjutnya untuk pengumuman onboarding pemenang-pemenang lomba dan juga TOT nasional mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Mansur dan tim Velo ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rima atas informasi program update kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, di bulan ini memang kita padat kegiatan dalam rangka Hari Guru Nasional. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Rima ada 3 kegiatan kita. Oleh karena itu mohon tanggal-tanggal yang tadi disampaikan oleh Mbak Rima mohon dicatat betul karena memang ini adalah ada kegiatan yang khusus untuk kita sebagai expert, ada juga untuk publik. Kenapa kita memang supaya guru-guru luar di sana bahkan sekolah-sekolah di luar bisa juga melihat program-program kita atau kegiatan kita Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Untuk pengumuman mungkin nanti di akhir Mbak Rima ya. Di akhir kita akan umumkan yang disampaikan tadi Mbak Rima. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke Pak Ade. Pak Ade akan menyampaikan hal kepada kita Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Sudah keren Bapak Ade. Oke, Pak Ade akan menyampaikan tentang Microsoft Learn for Educator. Apa sih sebenarnya hal yang disampaikan? Silakan disimak dengan baik. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit ya, Pak Ade. Baik, terima kasih. Mohon nanti diingatkan waktunya jika nanti lebih, mohon diingatkan. Baik, apakah suara saya sudah ya, siap. Suara saya apa sudah terdengar jelas? Sama saya jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semuanya baik-baik dan semoga semuanya berada di dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mansur bahwa saya diamanahi untuk menyampaikan teknologi update terkait Microsoft. Kebetulan saat ini saya akan coba share ke teman-teman terkait program Microsoft Learn for Educator Center. Mohon izin saya bagikan layar. Sudah nampak layarnya ya Pak Mansur? Baik, teman-teman. Oke. Sebelum lanjut, saya perkenalkan dulu, nama saya Adi Rohman. Saya pengelola di Lembaga Pendidikan Islam Thoriqul Huda, di dalamnya ada pondok pesantren, lembaga non-pona dan sebagainya. Sekarang aktif juga di Education Teknologi Madrasah Indonesia atau sering terkenal dengan EduTech Madrasah Indonesia. Pada saat ini saya akan coba memperkenalkan kepada teman-teman terkait program Microsoft Learn untuk pendidik. Saya mengutip sebuah peribahasa ungkapan seseorang yang dibawakan oleh Japanese Prophet. Beliau mengatakan, lebih baik dari 1000 hari belajar dengan tekun adalah 1 hari dengan seorang guru yang hebat. Jadi kita adalah guru-guru yang hebat, tentunya ketika kita mulai proses pembelajaran, itu lebih baik daripada seorang pelajar belajar 1000 hari dengan tekun. Tetapi ketika kita dibina, kita latih, kita berikan fasilitas dan sebagainya, itu lebih baik. 1 hari kita berikan pengajaran yang efektif dan luar biasa. Dan tentunya dengan teknologi Microsoft ini, itu lebih baik. Ya, ketimbang 1000 hari belajar dengan tekun. Ini
pernyataan seseorang lah ya. Oleh karena itu, di pengenalan Microsoft Learn Educator Center ini, kita sebagai seorang pendidik memiliki atau memainkan peranan yang sangat penting tentunya dalam memberdayakan siswa kita untuk kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini Microsoft berkomitmen untuk mendukung kita sebagai pendidik dalam perjalanan ini. Tentunya dengan tawaran-tawaran kurikulum, pelatihan, dan alat gratis untuk mengajar bagi kita sebagai pendidik kepada siswa kita. Nah, apa sih itu program Microsoft Learn for Educators? Tentunya teman-teman sudah explore terkait Microsoft Learn. Di dalamnya begitu banyak materi, begitu banyak kurs, begitu banyak kurikulum, jalur pembelajaran yang bisa kita pelajari. Bahkan saat ini sudah sangat luar biasa. Dulu yang kita kenal dengan Educator Center, sekarang sudah berganti dengan Microsoft Learn, dan di dalamnya itu sangat luar biasa banyaknya materi yang bisa kita pelajari, jalur pembelajaran, kurikulum, dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, ada program yang sangat menarik yang mungkin bisa kita coba di Microsoft Learn for Educator ini, yang mana di dalamnya menghadirkan kurikulum resmi Microsoft. Ya, jadi bukan hanya sekedar materi jalur pembelajaran, tetapi kita bisa mendapatkan kurikulum resmi, materi pelatihan yang dipimpin oleh instruktur. Kita nanti posisinya di sana sebagai instruktur tentunya. Dan tentunya itu kita hadirkan kepada ruang kelas yang interaksi antara kita dengan peserta didik. Untuk apa? Untuk membangun keterampilan teknis siswa di masa yang akan datang. Jadi kita kita berikan keterampilan-keterampilan teknis itu kepada siswa. Seperti yang kita ketahui di Microsoft Learn, sekarang sudah ada Microsoft Learn for Educator dan juga ada Microsoft Learn for Student. Selain daripada itu, siswa mempelajari teori di Microsoft Learn, mereka juga kita berikan keterampilan teknis ya terkait keterampilan-keterampilan untuk mereka manfaatkan di masa yang akan datang. Ketika kita bertanya, mengapa kita sebagai pendidik bergabung dengan Microsoft Learn for Educator ini? Tentunya di MSLI ini membantu institusi, lembaga pendidikan, ataupun kita sebagai pendidik dengan menyediakan sumber daya yang komprehensif. Untuk apa? Untuk mengajarkan keterampilan teknis untuk masa depan dan membangun keterampilan teknis siswa dengan kurikulum, materi pendidikan, dan alat tentunya. Ya, di sini maaf tidak semuanya tercantum. Yang selanjutnya, bersiaplah untuk penyampaian kursus dengan akses ke pelatihan dan alat yang mempersiapkan lembaga pendidikan perguruan tinggi untuk memberikan instruksi teknis yang sangat mutakhir. Ya, buat dampak dalam kehidupan mahasiswa-siswa kita, dan jadilah bagian dari komunitas fakultas global, lembaga global yang membantu mempersiapkan mahasiswa kita, siswa untuk karir mereka di masa yang akan datang. Nah, di program Microsoft Learn for Educator Center ini menyediakan program end-to-end yang didukung penuh untuk memastikan keberhasilan siswa kita, pendidik, kita sebagai pendidik, dan tentunya instansi. Nah, institusi pendukung menawarkan kurikulum teknis terbaik di kelasnya, memberikan pelatihan, teknologi, dan alat kepada pendidik untuk mempersiapkan siswa, mendukung lembaga pendidikan, sekolah, fakultas saat mereka melatih siswa untuk mendapatkan sertifikasi dengan keterampilan yang diakui industri. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa sertifikat Microsoft mungkin kita sudah mengenal MCE, kita mengenal MOA, Microsoft Office Specialist, tapi di luar itu banyak banget sertifikat Microsoft, baik itu yang fundamental ataupun role based, ya, yang advanced, yang expert, baik dari Azure, dari Microsoft 365, itu banyak banget sertifikat yang disediakan oleh Microsoft. Nah, alat ini, Microsoft Learn for Educator Center ini menawarkan kurikulum-kurikulum, bahan latihan untuk siswa kita, untuk mereka bisa mempersiapkan sertifikasi itu, dan juga untuk kita sebagai pendidik tentunya. Dan yang lebih menarik lagi, di sini tersedia lebih dari 85 negara atau wilayah dan dalam 12 bahasa, termasuk bahasa Indonesia tentunya. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran umum dari program ini. Nah, di sini bisa kita lihat program option and sign up dari Microsoft Learn for Educator Center ini. Nah,
kita tentunya sebagai seorang pendidik ataupun sebagai sebagai institusi di lembaga ataupun admin ataupun pemangku kebijakan di lembaganya, di sini banyak banget pilihan ya yang bisa kita ambil untuk penerapan ke kelas kita sebagai bahan interaksi kita, baik dari kurikulum, bahan ajarnya, lalu bahkan di sini exam vouchernya, key examnya, key latihannya dan sebagainya. Di sini ada keterangan, ada free, ada diskon. Untuk kita sebagai pendidik itu diberikan diskon. Untuk sebuah institusi itu diberikan free dari pihak Microsoft. Ini luar biasa ya. Dari Microsoft Fundamentals Curriculum and Teaching Material, Microsoft Expense Role-Based Curriculum and Teaching Material, Microsoft Certification Practice Exam, dan tentunya Microsoft Certification Exam Voucher dan sebagainya. Dan tentunya yang sangat menarik itu LabSheet yang diberikan secara free untuk sebuah institusi. Ya, LabSheet itu apa? Jadi diberikan Azure yang berbasis free yang diberikan oleh salah satu vendor Microsoft. Siswa diberikan itu untuk latihan praktik yang sangat luar biasa menarik. Kemarin saya coba terapkan ke beberapa pendidik, mereka sangat antusias mengikuti. Ini baru pendidik ya, apalagi untuk siswa yang saat ini mereka sangat antusias mengikuti LabSheet ini. Jadi mereka memanfaatkan teknologi LabSheet ini untuk memahami terkait Microsoft Fundamental Curriculum and Teaching Material. Oke, selanjutnya ini program penawarannya ada di Microsoft Fundamentals. Di sini kurikulum dasar memberikan pengetahuan tingkat dasar tentang cloud Microsoft dan layanan aplikasi bisnis, dan mereka ideal untuk siswa memulai atau berpikir tentang karir di bidang teknologi. Bukan hanya sekedar fundamentals, tapi di sini ada associate Microsoft Explain Role Base ya tentunya, yang lebih dari sekedar fundamental. Dan tentunya di dalamnya ada kurikulum dan bahan ajar Microsoft ya, pelatihan online, kurikulum resmi Microsoft, lembar dan data khusus, panduan mengajar pendidik, bahkan sampai ke panduan penilaian. Ada ujian praktik juga berbasis sertifikat Microsoft, latihan-latihannya ya. Tentunya ini diberikan free untuk institusi dan diskon tentunya untuk pendidik ya. Ada voucher, nah ini voucher tentunya voucher yang bisa kita gunakan di Certify atau person view manapun. Jadi ketika kita sudah dapatkan voucher di portal centernya, itu kita bisa gunakan di Certify manapun. Dan tentunya ini tidak bisa dipindah tangankan, hanya bisa digunakan oleh orang yang bersangkutan. Untuk pendidik mungkin nanti ada diskon, untuk sebuah lembaga institusi itu diberikan secara free. Dan tentunya diberikan berapa-berapanya itu itu tergantung pihak yang memberikan vouchernya ya, pihak Microsoft. Oke, next. Nah ini LabSheet yang sangat tadi saya bicarakan, ini salah tampilannya ya, ini lab berbasis Azure kepada siswa ataupun pendidik ya, untuk memungkinkan pengalaman validasi keterampilan mereka. Dan ini tentunya LabSheet ini gratis atau diskon ya. Oke, dan tentunya ya ini sebetulnya banyak tawaran programnya, Bapak Ibu bisa cek langsung di Microsoft Learn ya, terkait Microsoft Learn for Educator Center ini. Nah, bisa bergabung di Microsoft Teams untuk bisa berkolaborasi, berinteraksi dengan sesama pendidik di seluruh dunia tentunya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara daftarnya nih? Nah, cara daftarnya, Bapak Ibu, teman-teman, itu bisa atas nama lembaga pendidikan. Mohon maaf, ini gambarnya bukan berarti di sini gambarnya Sauke School ya. Walaupun lembaga tersebut belum berafiliasi dengan Sauke School, maaf, itu bisa juga mendaftar. Nanti yang menentukan lembaga tersebut layak dan tidaknya itu nanti langsung dari pihak Microsoft-nya. Jadi bisa mendaftar atas nama lembaga pendidikan atau institusi, ataupun kita mendaftar secara edukator individunya, pendidik secara individu. Nah ini opsi ini dirancang untuk pendidik individu yang ingin membangun keterampilan teknis siswa mereka. Selanjutnya, ini bagaimana caranya? Ini ada 4 langkah simpel, Bapak Ibu ya. Pertama, Bapak Ibu tentunya sudah memiliki profil Microsoft Learn tentunya ya. Nah, setelah punya profilnya,
Yang kedua, Bapak Ibu, lengkapi formulir pendaftaran pendidik, hanya opsi pendidik. Nah, di situ di akun Microsoft dan Bapak Ibu, di situ ada profile, ada setting. Harap tambahkan akun Microsoft. Jadi pendaftaran itu hanya bisa dilakukan dengan akun Microsoft. Jadi tidak menggunakan akun organisasi atau akun sekolah ya, akun sekolah ataupun akun perusahaan. Jadi harus menggunakan akun Microsoft. Jadi setelah akun Microsoft itu ditambahkan di profilnya, itu bisa ditambahkan, diklik di pengaturannya, ya, di bagian profile Microsoft dan Bapak Ibu, teman-teman. Di situ bagian setting, Bapak Ibu tambahkan akun Microsoft. Harap dicatat, nanti login atau daftar di program ini, Bapak Ibu menggunakan akun Microsoft tersebut. Ya, lalu yang ketiga, tentunya setelah melalui proses pendaftaran ini menunggu email aktivasi, karena tidak langsung aktif, tetapi menunggu aktivasi ataupun verifikasi layak dan tidaknya mendapatkan program ini, entah itu sebagai institusi ataupun sebagai individu pendidik. Ya, nah setelah mendapatkan email aktivasi dan verifikasi, Bapak Ibu akan diarahkan untuk login di portal Microsoft Learn Educator Center-nya, gitu ya. Ini saya coba gambarkan di sini. Ini adalah contoh tampilan. Mohon maaf, ini ada suara anak kecil di belakangnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, di sini ini contoh tampilan. Di sini ada Microsoft Learn. Jadi ini adalah basicnya Microsoft Learn, tapi ini adalah Microsoft Learn for Educator Center. Di sini ada home, ada profile. Nah, di sini ada kursus intake form. Di sini Bapak Ibu bisa buat kursus untuk peserta didik ataupun bagi institusi untuk mempersiapkan pendidiknya dulu. Di sini ada kursus dari hasil intake form-nya. Lalu kita bisa mengajukan voucher, praktik key. Di sini voucher tentunya menunggu di situ ketika pertama pesan tentunya pending dulu. Nanti setelah pending kalau sudah disetujui akan muncul voucher untuk mengikuti exam Microsoft-nya. Di sini ada training event yang kita selenggarakan. Ada learning download center. Di sini kita bisa download materi bahan ajar, kurikulum, dan sebagainya. Kita bisa download di sini. Ada program dokumennya. Nah, ini adalah contoh tampilan untuk login di ketika kita sudah buat kelas di sini, ya, buat kelas di sini, buat kurs, itu nunggu ada persetujuan dulu untuk ke lab sheet-nya. Jadi ketika kita membuat kursus, tidak langsung bisa mengakses kursus, baik kita sebagai pendidik ataupun untuk peserta didik. Setelah disetujui, berdasarkan jumlah peserta didik yang kita daftarkan di sini, dan tentunya di dalamnya kita harus input exam group. Bagaimana cara mendapatkan exam group? Bapak Ibu bisa meminta ke Certipot Center terdekat, ya, ataupun apa ya, kalau di institusi itu bisa mengajukan CICT. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa akses ke Certipot CICT, Bapak Ibu bisa menghubungi CICT terdekat. Karena untuk apa? Karena di course intake form ini harus input exam group. Nah, exam group ini bisa diambil dari Certipot Central CICT ya. Nah, selanjutnya ini kalau sudah disetujui kursusnya, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengakses lab sheet-nya di sini. Bapak Ibu sebagai posisi sebagai trainer atau instruktur, maaf, dan siswanya nanti sebagai siswa di sini. Nanti kita tinggal sign in di sini, siswa kita tinggal register with training key. Training key-nya kita akan dapatkan dari email setelah kita disetujui untuk menyelenggarakan kursus tersebut. Misalkan contoh kita ngambil Azure Fundamental AZ900, kita sudah disetujui, kita tinggal sign in aja di sini dengan akun ini. Untuk peserta kita tinggal register with training key. Catatan tentunya setelah diverifikasi dan disetujui kursusnya. Nah, ini contoh tampilan sebagai instruktur. Ini contoh AZ900. Di sini ada kalender pelaksanaan pelatihannya. Di sini ada keterangan yang sudah komplit berapa, yang in progress berapa, yang belum memulai berapa. Ini bisa kita lihat. Di sini ada lihat kepesertanya siapa. Ini bisa kita lihat di sini, ya. Oke, nah ini tampilan untuk si peserta didiknya. Jadi ini contoh Azure 1 nih, nama kursusnya, materi kurikulumnya AZ900. Di sini batas waktunya tercatat.
dia sudah masuk enrolled ya, dia sedang mengerjakan kursus Microsoft Azure fundamental. Oke ya, ini contoh tampilan siswa, ini tampilan instruktur. Nah ini contoh tadi yang saya tampilkan juga di awal. Ini lab sheet ketika siswa melaksanakan kursus atau melaksanakan praktik ya. Di sini sebelah kanan modulnya, di sebelah kiri ini adalah tampilan latihannya. Ini modulnya di sini sudah sangat enak banget, jelas banget, kurikulumnya jelas, cara-cara juga sangat menarik lah ya. Bahkan bahan ajarnya juga sangat menarik, sangat menarik lah ya untuk mempersiapkan peserta didik kita di kemampuan teknologi di masa yang akan datang. Mohon maaf nih ya di belakang nih anak yang si bungsu nih lagi ini. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan bisa coba-coba baik untuk instansinya ataupun untuk sebagai individu pendidiknya. Oke, mohon maaf nih di belakang suara anak kecil. Oke Mas Ade, terima kasih. Boleh aplaus untuk Mas Ade, keren sekali Bapak Ibu semuanya. Sharing dari teknologi update dari Mas Ade Rahman. Waktu digunakan kurang lebih 18 menit. Jadi nanti kita akan gunakan waktu di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke sesi sharing best practice. Ada Mas Rizky. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam. Sudah jelas belum Pak Mansur? Mantap. Sudah jelas. Oke. Nanti Pak Rizky akan saya kasih waktu 20 menit untuk sharing tentang Supertik. Apa sih Supertik itu? Dan Mas Rizky ini di mana posisinya atau kerja di mana dan sebagainya. Perkenalannya akan disampaikan oleh Mas Rizky sendiri. Silakan Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Mansur.